Halo anak-anak, bertemu kembali bersama Miss Maria. Kita akan melanjutkan pelajaran matematika masih di bab 5, yaitu penyajian data. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, supaya siswa dapat menyajikan data dalam bentuk diagram batang, dan yang kedua, supaya siswa dapat menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, perhatikan tabel yang ada di hadapan kalian. Itu adalah tabel tinggi badan beberapa siswa kelas 5. Jadi tidak semua, ada 6 siswa beserta tinggi badannya dengan satuan cm. Nah, bagaimana caranya mengubah tabel berikut ke dalam diagram batang? Langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk membuat diagram batang berdasarkan tabel, yaitu yang pertama, anak-anak membuat sumbu tegak dan mendatar. Yang kedua, tulislah nama siswa di sumbu mendatar dan tinggi siswa di sumbu tegak. Untuk sumbu tegak, gunakan jarak antara bilangan yang tepat. Jadi anak-anak tidak boleh tiba-tiba langsung 1 ke 4 ke 5, harus sama. Kalau itu jaraknya 3 angka, jadi 1, 4, kemudian 7 dengan kelipatan yang sama ya. Yang ketiga, buatlah batang-batang persegi panjang dengan tinggi sesuai data pada tabel. Yang terakhir, pastikan jarak setiap data sama besar. Jadi berdasarkan tabel yang ada, berikut adalah diagram batangnya. Nah, seperti ini. Karena paling terkecil tinggi badannya itu 142, anak-anak bisa memulainya dari berapa saja, yang penting jarak antara angkanya itu sama. Seperti ini, 134 ke 136 berarti berjarak 2 angka. Selanjutnya seperti itu, kelipatan 2 kelipatan 2. Nah anak-anak, kemudian jika sudah membuat garis tinggi badannya dan nama siswanya, anak-anak bisa langsung tentukan tingginya. Contoh nama siswanya Steve itu 150 cm. Jadi buatlah batang sampai di angka 150. Kemudian Iggy di 144, Nathan di angka 140 tingginya, Kayana 145. Karena ini tidak ada angka 145, jadi di sini anak-anak bisa taruh langsung di tengah-tengahnya, karena di antara 144 dengan 146 itu adalah 145, jadi tidak pas di garis, yaitu di tengah-tengahnya. Kemudian Satria 142 ada langsung pas di garisnya. Sampai di sini anak-anak sudah paham. Selanjutnya kita akan ke materi menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Nah, sama seperti diagram batang, untuk membuat diagram garis diperlukan 2 sumbu, yaitu sumbu tegak atau yang disebut vertikal dan sumbu mendatar disebut horizontal. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada tabel. Tabelnya itu yang diketahui adalah bulan dari Januari sampai Mei, kemudian banyak penjualan setiap bulannya. Januari banyak penjualannya 25, Februari banyak penjualannya 40, Maret banyak penjualannya 45, April banyak penjualannya 15, dan Mei banyak penjualannya 55. Bagaimana langkah-langkah untuk mengubah tabel berikut ke dalam diagram garis? Nah, langkah-langkahnya adalah berdasarkan data pada tabel tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah nama bulan pada sumbu mendatarnya dan banyak penjualan pada sumbu tegaknya. Jadi kita sudah bagi ya, untuk mendatarnya apa, untuk sumbu tegaknya apa. Kemudian buatlah titik-titik pada pertemuan bulan dan banyak penjualan yang sesuai dengan tabel. Kemudian tariklah garis hubung antar titik yang telah dibuat. Jadi berdasarkan tabel dan mengikuti langkah-langkah yang ada, kita memperoleh
bentuk diagram garis seperti yang digambar. Ya, untuk Januari anak-anak beri titiknya di antara 20 dengan 30 karena di situ tidak ada 25, jadi anak-anak ambil di garis tengahnya. Beri tanda titik saja. Kemudian untuk Februarinya 40, beri titik di Februari 40 pas di garisnya. Kemudian bulan Maret 45 sama seperti tadi 25 karena tidak ada garis yang pas untuk 45, jadi anak-anak bisa taruh di tengah-tengah antara 40 dengan 50. Begitu juga dengan April 15 dan Mei 55. Jadi anak-anak bisa ambil titik tengahnya. Oke, berdasarkan tabel tersebut kita perolehlah diagram garis seperti yang ada di depan kalian. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Oke, selanjutnya tugas yang perlu kalian buat yaitu latihan 2 halaman 28 sampai 29. Nomor 3 dan 4. Jadi lanjutannya yang kemarin ya anak-anak. Sekarang nomor 3 dan 4-nya saja. Kerjakan di buku latihan kalian dan ingat jangan lupa kirim hasilnya ke wali kelas kalian masing-masing. Terima kasih, tetap semangat belajar ya anak-anak. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.